Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini Allah masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat taufik dan hidayah, yang mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita taufik dan hidayah sehingga kita dapat melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini saya membahas tentang daripada sholat. Tidak sedikit orang yang melaksanakan sholat, hanya gambaran saja sholat, tapi pada hakikatnya mereka jauh daripada melaksanakan sholat. Mana di antaranya mereka melaksanakan sholat tidak sesuai dengan syarat dan rukun di dalam melaksanakan sholat, yang padahal di dalam sholat ada syaratnya, padahal di dalam sholat ada rukunnya. Di dalam sholat ada yang apabila kita tinggalkan, maka semua di dalam rangkaian ibadah sholat kita akan rusak. Contoh, di dalam sholat ada yang namanya rukun. Kalau diibaratkan anggota manusia, diibaratkan kepala. Manusia bisa hidup tanpa tangan, manusia bisa hidup tanpa kaki, manusia hidup tanpa telinga. Tapi kalau manusia tanpa kepala tidak mungkin akan hidup. Oleh karena itu, bahwa rukun di dalam sholat diibaratkan anggota manusia adalah kepala. Oleh karena itu, marilah kita rafihkan tentang daripada tata cara di dalam melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun rukun di dalam sholat, rukun sholat di dalam kitab Al-Bajuri ala Ibni Qasimil Ghuzai menjelaskan bahwa rukun sholat jumlahnya ada 18 rukun. Yang pertama adalah niat. Apa arti daripada niat? Adalah qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Arti daripada niat adalah ngemaksud suatu perkara yang dibarengkan dengan pekerjaannya, dan tempatnya niat itu adalah hati. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Setiap apapun pekerjaan kita tanpa didasari, tanpa diiringi dengan niat, maka tidak akan sah ibadah kita, baik sholat kita, puasa kita, zakat kita, dan sebagainya. Itu adalah membutuhkan dengan niat. Yang pertama di dalam sholat adalah niat. Bahwa niat di dalam sholat, yaitu maka wajib di dalam niat itu ada 3. Yang pertama niatul fardiyah, yang kedua qasdu fi'liha, yang ketiga ta'inuha. Yaitu yang pertama niat melaksanakan fardu, yang kedua ngemaksud mengerjakan fardu, yang ketiga menentukan di dalam melaksanakan fardu. Yang kedua di dalam rukun sholat adalah al-qiyamu ma'al qudrah, dalam arti berdiri kalau seandainya mampu, kalau seandainya bisa. Fa'in ajaja anil qiyami qu'ada kaifa sa'a. Kalau seandainya berdiri kagak bisa, maka Allah tidak akan maksa kepada seseorang. Kalau seandainya lemah daripada berdiri, qu'ada kaifa sa'a, maka mereka berduduk bagaimana mereka memungkinkannya. Mereka mampu untuk melaksanakan sholat sambil duduk. Wa quduhu muftarisan afdalu, dan duduk di dalam iftiras itu lebih utama. Jadi kalau seandainya kita sholat kagak bisa sambil berdiri, maka kita sholat sambil duduk. Kagak bisa sambil duduk, maka kita sambil terentang. Kalau seandainya kita enggak bisa sambil terentang, maka kita sambil berbaring. Berbaring kagak bisa, maka kita isyarah dengan kalafok mata. Saking diwajibkannya melaksanakan ibadah sholat, walaupun dalam kondisi apapun kita dalam keadaan sakit, maka kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Madamal aklu sabitan, selagi masih ada akal manusia,
menempel di jiwa raganya, maka sholat itu tetap diperintahkan oleh Allah, tidak menjadikan ujur di dalam meninggalkan sholat. Karena ujur meninggalkan sholat ada dua. Yang pertama adalah nisyanun, dalam keadaan lupa. Yang kedua naumun, dalam keadaan ketiduran. Hanya dua perkara inilah yang ketika kita tinggalkan dalam keadaan uzur, maka disitulah bukan hanya sekedar kita tinggalkan, tapi ada kewajiban untuk mengodoin daripada sholat yang kita tinggalkan dalam keadaan lupa, sholat yang kita tinggalkan dalam keadaan ketiduran. Oleh karena itu, di dalam melaksanakan sholat, walaupun kondisi kita dalam keadaan sakit, tidak bisa untuk berdiri, maka kita diperintahkan sholat sambil duduk. Kagak bisa sambil duduk, maka kita diperintahkan sambil miring. Kagak bisa sambil miring, maka kita diperintahkan sambil celentang. Sambil celentang kita kagak bisa, maka diperintahkan kita sholat melaksanakan dengan isyarat kelapok mata. Saking diwajibkannya kita melaksanakan sholat. Yang ketiga, rukun sholat adalah takbiratul ihram, melaksanakan takbiratul ihram. Maka mengucapkan takbiratul ihram tidak sah digantikan lafaz Allah dengan lafaz Ar-Rahman. Contoh seperti misalnya Ar-Rahmanu Akbar, maka di situ tidak sah, harus menggunakan dengan kalimat lafaz Allah, Allahu Akbar. Lafaz takbiratul ihram adalah menggunakan takbiratul ihram di dalam sholat adalah menjadikan wajib dan menjadikan rukun di dalam sholat. Kalau seandainya mengangkatkan dua tangan itu hukumnya adalah sunat, tapi takbiratul ihram adalah hukumnya wajib. Jangan kita diperdebatkan, jangan kita ikhtilafiahkan, diperbedakan pendapat. Oh, kenapa mengangkat tangan kadang-kadang berbeda? Ada yang sampai sini, ada yang sampai sini dua telinga, ada juga yang sampai sini. Manakah yang benar di dalam mengangkatkan dua tangan kita? Ini adalah ikhtilaf ulama. Ada yang mengatakan sampai sini, hazwa mankabai, dalam arti lempengan dua pundak kita. Ada yang sampai sini, sahmate uzunai, dalam arti dengan telinga kita. Nah, kalau seandainya kita menggunakan takbir, mengangkatkan dua tangannya, ada yang sampai sini, ada juga yang sampai sini, itu mangga, jangan diikhtilafkan. Dalam arti itu mah hanya sekedar sunat. Kalau seandainya kita gunakan sampai sini juga mangga, silahkan. Ada yang mengatakan juga sampai sini juga takbirnya mangga. Jadi jangan sampai diikhtilafiahkan. Ikhtilaful a'immah rahmatul lil ummah, berkontroversi di antara umat menjadikan rahmat bagi umatnya. Jangan sampai gara-gara mengangkatkan dua tangan di dalam takbiratul ihram sampai ada perdebatan. Inilah perkara yang sunat. Yang wajib di dalam sholat adalah takbiratul ihramnya gitu. Yang kedua, wajib di dalam takbiratul ihram adalah qarnun niyati bit takbir, dalam arti membarengkan niat dengan takbir. Apa yang kita ucapkan maka kita hadirkan di dalam hati kita. Contoh seperti kita melaksanakan sholat zuhur, usolli fardaz zuhri arba rakaati mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala Allah. Nah, ketika kita mengucapkan lafaz Allah, maka disitulah kita hadirkan di hati kita apa yang kita talafuzkan, apa yang kita ucapkan tadi. Kalau seandainya kita talafuznya sholat zuhur, maka kita niatkan sholat zuhur. Kalau seandainya kita talafuznya sholat asar, maka kita niatkannya sholat asar. Tidak sah kalau seandainya kita tidak istihdarkan, kita tidak hadirkan. Kalau seandainya kita melalaikan di dalam takbir Allah, tapi hati kemana, misalnya membayangkan hal-hal yang lain, bukan membayangkan tentang takbir di dalam sholat kita, maka di situ tidak sah.
harusnya yu'adu urfan annahu mustahdirolis sholat, dalam arti muqaranah urfiyah yang biasa kita laksanakan, maka harus kita hadirkan di dalam sholat kita. Yang ketiganya, yang keempat di dalam melaksanakan rukun sholat adalah membaca Fatihah, yang mudah-mudahan dengan Fatihah kita, dan harus kita perhatikan tentang daripada bacaan kita. Insya Allah nanti pada waktu yang sama kita akan bahas berkelanjutan tentang daripada rukun sholat, yang mudah-mudahan apa yang saya sampaikan berkaitan tentang daripada rukun sholat yang menjadikan pokok, yang menjadikan kepala di dalam sholat kita, mudah-mudahan akan bisa dipahami. Dan ini hanya hanya 4 yang saya sampaikan di dalam rukun sholat. Yang pertama adalah tentang daripada niat, yang keduanya yaitu tentang daripada berdiri melaksanakan sholat, yang ketiga takbiratul ihram, yang keempatnya adalah membaca Fatihah. Insya Allah nanti kita sambung pada waktu yang sama. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.